Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah jadwal peer teaching saya di kelas biologi LPTK Untirta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sudah, Oke. baik. Mohon Ya, izin Bu Pipit dan Pak silakan. Diki untuk peer teaching bersama teman-teman. Saya memilih aksi 1, pertemuan 1 dengan tema virus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah baik ya. Masuk semua hari ini? Masuk, Masuk Bu. ya sepertinya. Bu. Oke, ini kebetulan pelajaran biologinya ada di jam terakhir. Barangkali ada yang dirasa ngantuk tidak nih? Ibu kasih kesempatan kalau ada yang ngantuk untuk cuci muka terlebih dahulu, 1 menit dari sekarang. Masih semangat, Bu. Masih semangat ya. Oke, kalau masih semangat bisa dilanjut berarti ya. Sebelumnya kita awali dulu pembelajaran sore hari ini dengan pembacaan doa. Ibu minta wakilnya aja ya, dari tadi ketua kelas kita sudah bertugas untuk berdoa. Sekarang kita kasih kesempatan kepada wakil, yaitu Irfan. Silakan Irfan dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Saya baru tahu kalau saya wakil kelas. Oke, baik. Nggak apa-apa. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar. Ilmu Amin. yang kita dapat dari Bu Indah dapat kita serap semuanya dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu Indah. Baik, terima kasih Irfan sudah membantu Ibu. Untuk sore hari ini pembelajaran kita mengenai bab apa? Ada yang tahu? Virus, Bu. Iya, betul, Ari, bab virus ya. Nah, sebelum kita memasuki bab yang baru ini, bab virus, Ibu mau mereview sedikit mengenai materi yang sudah kita bahas secara bersama pada minggu lalu, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, kira-kira untuk klasifikasi makhluk hidup, apakah di dalamnya ada virus? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya, virus bukan termasuk ke dalam klasifikasi makhluk hidup ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira adakah di antara anak-anak Ibu yang mengalami COVID? Ada, Bu. Ada, siapa? Ari mengalami? Pernah Pernah, mengalami Bu. COVID? Pernah Pernah, Bu. ya. Kira-kira COVID itu disebabkan oleh apa, Ari? Virus, Bu. Iya, betul. COVID itu penyebabnya virus ya. Ya, nah makanya hari ini kita akan membahas tentang virus. Sehingga harapan Ibu ketika kalian sudah mempelajari virus ini, kalian bisa lebih aware lagi terhadap lingkungan ataupun kesehatan ya. Kemudian bentar ya, ada iklan dulu. Oke. Kemudian setelah itu Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya. Sudah tampil belum? Sudah ya? Bu. Iya, baik, terima kasih. Oke, kita bisa mulai ya, kita lanjutkan. Sudah terlihat belum tulisan konsentrasinya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, karena hari ini Ibu adanya di jam terakhir, maka dari itu Ibu akan mengetes konsentrasi kalian terlebih dahulu. Di sini teknisnya, kalian hanya menyebutkan warnanya saja, bukan katanya atau kalimatnya ya. Dan mohon jawabnya dengan cepat. Siap? Siap. Oke, baik. Bisa dimulai ya. Hijau. Ya, betul. Hijau, Bu. Ya, selanjutnya. Ungu. Lagi. Kuning. Lanjut. Hitam. Ya, terakhir. Merah. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah berarti kalian masih konsentrasi ya. Konsentrasinya bagus sekali. Kemudian Ibu akan menampilkan KD yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu menganalisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan, dan juga melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan.
terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Iya. Dan ini juga menjadi tekanan untuk kalian ketika di pertemuan selanjutnya kita akan membuat suatu kampanye berupa poster digital. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, di pertemuan hari ini, Ibu harapkan kalian mampu memahami sejarah penemuan virus melalui pemecahan masalah, diskusi, dan studi literatur dengan benar. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi ciri bentuk dan struktur tubuh virus. Dan yang ketiga, kalian mampu menelaah klasifikasi virus berdasarkan materi genetiknya. Dan yang terakhir, kalian mampu menganalisis proses replikasi atau daur hidup virus. Seperti itu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian di sini ada garis besar atau peta konsep mengenai pembelajaran hari ini. Coba Ibu minta siapa? Lisna mungkin? Kira-kira hari ini kita mau membahas apa aja, Lisna, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran? Membahas struktur, bentuk, dan karakteristik virus, Bu. Iya, betul. Dari sini kita bisa lihat ya, bahwa kita akan mempelajari tentang ciri-ciri virus, dilihat dari struktur, bentuk, dan juga karakteristiknya, serta replikasi virus berupa daur litik dan juga daur lisogeni. Dan peranan virus ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu anak-anak. Kemudian, di sini Ibu punya beberapa gambar mengenai virus. Untuk gambar yang pertama, kira-kira gambar apa ini? Nyamuk ya? Iya. Kalian tahu tidak penyakit apa yang disebabkan oleh nyamuk tersebut? Demam DBD, berdarah, Bu. Demam berdarah. Wah, pinter sekali Ari dan juga Lisna. Betul, demam berdarah ya disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Virusnya ada yang tahu virus apa? Virus dengue, Bu. Virus dengue ya, dengue ya. Betul. Kemudian untuk gambar yang kedua nih, kira-kira penyakit apa ini ya? Penyakitnya sepertinya menyeramkan sekali. Cacar bukannya, Bu? Iya, betul. Ini cacarnya monkeypox ya, cacar monyet ya, yang sekarang lagi viral. Seperti itu. Ini sangat berbahaya sekali anak-anak. Kemudian yang ketiga, ini juga yang sempat membumi dan mendunia. Kira-kira penyakit apa ini? COVID, Bu. COVID, Bu. Iya, COVID, betul ya. Ini penyakit yang sangat mematikan. Oke. Kemudian, di sini Ibu punya video yang harus kalian simak. Kalian bisa melakukan scan barcode dari scan yang sudah Ibu tampilkan, atau juga kalian bisa menyimak dari video yang ditayangkan melalui layar Ibu. Silakan disimak ya, sebentar. Oke. Di saya mah udah tampil, Bu. Oh, di Irfan sudah tampil? Ya, saya buka dari HP sendiri soalnya scan sendiri. Oh, buka dari HP sendiri ya. Oke deh, Ibu coba tampilkan lagi ya. Tadi sebetulnya sudah Ibu hiperlinkkan, tapi ternyata tidak tampil di kalian ya. Jadi mohon maaf menunggu sebentar ya. Kok PPT virus sih? Nah, kalau ini sudah tampil belum? Proses, Bu. Proses Ya, ya. udah, Bu. Sudah, Oke. Bu, sudah tampil. Ya, silakan disimak anak-anak. Kesehatan Cina. Oke, cukup seperti itu saja video yang bisa Ibu tampilkan. Kira-kira berdasarkan video tersebut, siapa yang mau memberikan argumen atau kesimpulan dari video yang sudah kalian lihat? Silakan. Ya, saya, Bu. Boleh Irfan, silakan. Oke, tadi saya lihat penyebaran COVID itu sangat cepat dan banyak, Bu.
Iya, betul. Kira-kira tadi di negara mana ya, Van, virus corona itu berasal? Kalau dari video. Dari Cina ya Bu ya, Wuhan ya Bu. Iya, betul sekali. Teman-teman, boleh tepuk tangannya buat Irfan. Irfan menyimak dengan baik. Terima kasih, Irfan. Ada lagi teman-teman yang mau, anak-anak yang mau menyampaikan argumennya? Cukup ya. Baik. Selanjutnya di sini kita akan tampilkan mengenai LKPD ya, yang harus kalian laksanakan secara berkelompok. Ibu tampilkan untuk LKPD-nya. Sudah tampil belum LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, di sini LKPD-nya di pertemuan 1, yaitu virus. Kita lihat di sini lembar kerjanya. Untuk petunjuk pengerjaan LKPD, ini Ibu mohon kalian membaca terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya. Dan di sini Ibu tampilkan masalahnya, kemudian ini adalah bahan diskusi yang perlu kalian kerjakan secara berkelompok. Dan ini juga untuk masalah yang kedua, yang kalian kerjakan secara berkelompok juga. Kemudian ini adalah lembar jawaban hasil diskusi kalian. Seperti itu ya, yang akan kalian kerjakan. Kemudian, sekarang silahkan kalian duduk secara berkelompok dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan secara heterogen. Yang pertama, kelompok pertama, di sini ada Evin dan Hilva. Kemudian kelompok 2 ada Lisna dan juga Asep. Kelompok 3 Ari dan Sylvia. 4 Ria dan Sri. Untuk kelompok 5 Irfan dan Nurhaini. Kelompok 6 adalah Dwi. Ya. Sudah dicatat nama-nama kelompoknya anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah dicatat, silahkan kalian akses LKPD-nya. Bisa kalian menggunakan scan barcode, atau kalian juga bisa mengakses di Google Classroom ya. Sudah Ibu tampilkan di Google Classroom kalian masing-masing. Ibu beri waktu kalian sekitar 20 menit untuk kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Kemudian di Google Classroom juga sudah Ibu tampilkan bahan ajar sebagai sumber untuk kalian mencari jawaban diskusi kali ini. Silakan dimanfaatkan ya anak-anak. Evin, bagaimana? Apakah terdapat kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, kemudian Eni, bagaimana, lancar? Aman, Bu. Aman ya. Kemudian kelompok 4, di sini ada Sri sama Ria. Gimana Ria? Sri, lancar? Lancar, Bu. Lancar ya, oke. Untuk kelompok 2 dan juga 3, ini Ibu khususkan karena untuk kelompok 2 dan 3, nanti ketika presentasinya bisa menggunakan media AR atau Assembler Education, menggunakan aplikasi Assembler ya, augmented reality-nya bisa diakses. Ya, silakan dilanjut terlebih dahulu diskusinya. Apakah dirasa cukup untuk diskusinya? Cukup, Bu. Cukup ya, Sudah selesai, baik. Bu, Kalau ya. cukup, silahkan perwakilan kelompok untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta kelompok 1 ya. Evin sudah siap dan Hilva? Bagaimana Siap, Bu. hasilnya? Siap. Ibu tampilkan dulu ya ininya, apa namanya, LKPD-nya. Biar kalian bisa melihat. Iya. Sudah terlihat belum LKPD-nya, Nak? Sudah, Bu. Udah ya. Aduh, ini cepat banget ya. Oke. Diskusi kelompok. Evin, untuk pertanyaan yang pertama, apa Evin, bagaimana? Di sini terdapat beberapa Baik, teknik Bu. pengambilan sampel COVID yang diterapkan Dinas Kesehatan. Berdasarkan apa hal tersebut diterapkan, berikan penjelasan. Oke, baik, Bu.
Iya, Izin menjawab ya, Bu. ya Perwakilan boleh dari kelompok silahkan. 1, yaitu dari pertanyaannya terdapat berapa teknik pengambilan Iya, sampel COVID yang diterapkan di Dinas Kesehatan. Berdasarkan apa hal tersebut diterapkan dan berikan penjelasan dan argumenmu. Berdasarkan artikel, terdapat 3 jenis teknik pengambilan sampel COVID. Tes cepat molekuler atau TCM, swab PCR, dan rapid antigen, Bu. oke, betul sekali. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2, Lisna, kita lihat di sini di permasalahan yang kedua untuk kelompok 2, yaitu virus corona memiliki ciri-ciri khusus. Identifikasilah ciri-ciri virus secara umum dan ciri yang dimiliki oleh virus corona. Kelompoknya Lisna sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, kelompoknya Lisna, silahkan disampaikan hasil diskusinya. Ya, berdasarkan hasil diskusi kelompok 2, ciri virus yang pertama berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 0,02 sampai 0,3 mikron. Terus tubuh virus terdiri atas selubung protein atau biasa disebut dengan kapsid dan juga bahan inti yang berupa DNA dan RNA. Virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Biasanya stabil pada pH 5 sampai 9. Terakhir, aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak berpengaruh terhadapnya. Jadi biasanya kalau virus itu pakainya vaksin mungkin ya Bu ya, bukan pakai antibiotik. Mungkin cukup Betul. sekian hasil dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih Lisna. Sebelumnya, mohon maaf tadi Ibu kelewat ya untuk kelompoknya Evin, kelompok 1, Ibu belum mempersilahkan kepada anak-anak yang lain untuk memberikan argumennya. Maka silahkan kepada yang lain yang belum presentasi, silahkan memberi argumen tentang jawaban diskusi dari kelompoknya Evin dan juga kelompoknya Lisna. Mangga silahkan, siapa yang mau memberikan komentarnya? Ada? Atau sudah sepakat dengan apa yang sudah disampaikan dengan Evin dan juga Lisna? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat ya, baik. Kalau sepakat, berarti di sini sudah kita bahas semua untuk permasalahan yang ada di LKPD 1 ya. Sekarang kita berikan applause untuk teman-teman kita yang sudah tampil, sudah memberikan hasil yang terbaik. Oke, untuk selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan beberapa penguatan mengenai konsep virus, diawali dari sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus diawali oleh ilmuwan Adolf Meyer pada tahun 1883. Beliau ini mengamati tanaman tembakau. Jadi tembakaunya ini mengalami sesuatu yang abnormal. Kemudian dia buat ekstrak dari tanaman tembakau tersebut, ternyata didapat bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau, dan ukurannya itu lebih kecil dari bakteri biasanya. Kemudian dilanjutkan oleh penelitian Dmitri Ivanovsky, dan ternyata sudah diketahui bakterinya yaitu bakteri patogenik. Bakteri patogenik ini sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Kemudian dilanjutkan oleh Martinus B. Jenrich. Sama juga untuk pengamatannya menggunakan tanaman tembakau, dan di sini hasilnya adalah partikelnya itu lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. B. Jenrich kemudian menyebutkan sebagai virus lolos saring. Karena ketika disaring, partikel tersebut tetap bisa tembus ke dalam saringan tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh penelitian Wendel. Wendel ini berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Ya, kemudian seperti inilah untuk gambaran dari proses percobaan dari para ahli. Ini percobaan yang dilakukan oleh Adolf Meyer. Kemudian seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa Adolf Meyer melihat tanaman tembakau yang sakit
daunnya itu terdapat bercak-bercak kuning, kemudian dia penasaran nih, kira-kira disebabkan oleh apa, bakteri kah atau apakah, kemudian dia melakukan penelitian, seperti itu. Kemudian yang sudah disampaikan oleh diskusi tadi, anak-anak juga sudah tahu ya apa itu virus, kira-kira bisa disampaikan kembali hasil diskusinya. Apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup, Bu. Iya, betul. Betul sekali, Evin. Jadi virus itu adalah mikroorganisme patogen ya yang menyebabkan penyakit yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup. Kemudian ini adalah ciri-ciri virus yang tadi sudah kalian temukan melalui artikel, jurnal, dan juga bahan ajar yang sudah Ibu share di Google Classroom. Kemudian dari struktur virusnya, nah ini kalau misalnya kalian sudah download aplikasi Assembler Edu, kalian bisa scan barcode yang Ibu tampilkan di sini ya. Jadi kalian boleh dicoba. Jadi nanti akan tampil struktur seperti ini, tapi kalian bisa memegang ataupun menyentuh si struktur virus tersebut. Kemudian ini ada bentuk-bentuk virus. Bentuk virus itu ada macam beragam, ada yang bentuk batang, kemudian bentuk bulat, filamen, polihedral, dan juga seperti huruf T. Kemudian klasifikasi virus dibedakan berdasarkan asam nukleatnya. Ada yang virus asam nukleatnya RNA dan juga DNA. Nah, untuk virus yang sedang booming kemarin selama 2 tahun belakangan ini adalah virus corona, dan ternyata untuk asam nukleat yang dimiliki oleh virus corona adalah RNA. Kemudian replikasi virus, di sini ada 2 cara virus untuk bereplikasi dengan cara litik dan juga lisogenik. Ini perlu kalian ketahui perbedaan di antara keduanya. Jadi kalau untuk siklus litik, daur litiknya ini terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Virus yang mampu bereproduksi dengan daur litik disebut dengan virus virulen. Jadi kalau misalnya sel inangnya lemah, lebih kalah dibandingkan dengan virusnya, maka virus tersebut akan mengalami siklus litik. Nah, sebaliknya, siklus lisogenik, jika sel inangnya itu dirasa kuat, maka virus tersebut akan mengalami replikasi secara lisogenik. Untuk tahapannya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini untuk siklus litik terdapat 5 tahapan. Ada tahap absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan juga lisis. Nah, ini yang sudah kalian bahas tadi di diskusi ya, Ibu hanya menjabarkan sekilas saja. Seperti ini tahapannya. Tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 5 ya, ada Irfan dan juga Eni. Kemudian di tahap siklus lisogenik, itu adalah kelompok 6, ada Dwi tadi yang sudah menjelaskan. Di sini siklus lisogenik terdapat 5 tahap, yaitu adsorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Kita lihat secara berbarengan antara litik dengan lisogenik. Di sini anak-anak bisa membedakan tidak daur litik dengan daur lisogenik kalau dari gambarnya? Terlihat jelas ya perbedaannya? Ya, Bu. Jelas ya, di sini yang litik kita bisa lihat nih, untuk hasil akhir dari sel inangnya, di sini dia akan pecah selnya, sehingga virus tersebut akan keluar dari sel inang tersebut. Nah, berbeda dengan lisogenik nih, di sini tidak ada proses lisisnya ya. Jadi sel inang tersebut tidak pecah, melainkan untuk asam nukleatnya, dia tergabung antara virus dengan bakteri. Oke. Pertemuan kita mungkin sudah selesai. Nah, kemudian sebelum kita memasuki evaluasi, Ibu minta untuk membuat kesimpulan. Ibu minta tolong Hilfa, silakan Hilfa. Hilfa ada di sana? Ada, Ibu. Iya, Hilfa, untuk pelajaran hari ini apa yang bisa kamu simpulkan? Jadi untuk kesimpulannya tadi ada kecil atau sangat kecil ya Bu ya. Tadi fungsinya virus itu bisa bereproduksi jika berada dalam sel inang aja.
Baik, terima kasih Hilfa. Tapi sepertinya suara di Ibu tidak begitu jelas. Ibu boleh minta bantuan Evin untuk membuat kesimpulan mengenai pertemuan kita hari ini? Baik, Bu. Ya, silakan. Jadi virus ini memiliki banyak bentuk yang beraneka ragam. Kemudian virus ini juga untuk replikasi virusnya itu ada secara litik dan lisogenik. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Evin. Super sekali kesimpulannya. Ya, terakhir, sebelum kita mengakhiri, silakan kalian kerjakan dulu evaluasinya. Di sini kita bisa akses melalui Quizzes. Silahkan kalian scan barcode yang sudah Ibu tampilkan, atau kalian juga bisa langsung masuk saja ke Quizzesnya, nanti Ibu berikan kodenya. Sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, sudah selesai. Ternyata ya sudah semuanya ini sudah dikumpulkan. Wah, ternyata skor paling tinggi jatuh pada Evin. Tepuk tangan teman-teman. Selamat Evin, nilainya ada 95. Wah, super sekali. Baik. Sepertinya kita akhiri untuk pelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya Ibu mau mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan virus ya. Jadi tolong kalian baca terlebih dahulu mengenai peranan virus ya. Dan juga siapkan aplikasi Canva-nya. Jadi kalau kalian belum ada di handphone aplikasi Canva, silahkan kalian download terlebih dahulu. Karena di pertemuan yang kedua ini, kita akan membuat poster digital sebagai sarana untuk kita mengkampanyekan upaya untuk meredakan virus HIV dan juga corona ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Pipit Pak Diki. Iya, baik. Kalau dari saya di RPP sedikit aja sih Bu, kalau di saya ya. Ya, Bu. Ini penampilan juga sudah cukup bagus. Paling ini aja, ini juga apa namanya ini C berapa gitu ya Bu ya. Bisa dilengkapi biar nanti kami reviewer juga lebih enak. Kemudian ini mungkin nanti dibagi mana yang pertemuan 1, mana yang pertemuan 2 gitu Bu. Sehingga saya bisa memutuskan di RPP itu di tahap-tahapnya ya di pertemuan 1 ini sudah memfasilitasi belum semua tujuan pembelajarannya gitu ya. Udah itu aja. Yang lainnya udah oke karena ini tadi saya cek di sini ada scientific learning, ternyata di sini udah ada ya, menanyanya di mana, mencobanya, terus unsur 4C-nya sudah ada, kayak gitu TPACK-nya sudah ada gitu. Oke, ini udah oke. Paling nggak cuma untuk Bu Indah ya, untuk semuanya. Kalau saya lebih suka jangan lupa anak-anak tuh diberikan penguatan karakter gitu ya, di akhirnya itu, di penutupnya itu. Jadi ketika kita mempelajari virus, apa sih karakter yang apa ya kita bisa metaforakan atau kita bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Maksudnya apa kondisi di virus yang bisa kita bisa ambil karakter positifnya gitu ke anak-anak. Nah itu tolong di belakang atau di akhir pembelajaran itu bisa ditekankan Bapak Ibu. Jadi pendidikan karakter itu kan bukan sekedar yuk baca doa gitu kan enggak ya Bapak Ibu ya gitu. Tapi kita juga bisa menanamkan berkali-kali gitu, menanamkan berkali-kali ke anak-anak, ingat ya gitu. Orang pintar itu misalnya belum tentu jadi orang yang sukses, tapi orang sabar, orang tekun, orang ini itu pasti ini nih,